Selamat datang di perjalanan sejarah menuju pertempuran di Sumatera dan Sulawesi. Kisah yang diceritakan lewat strategi, ilmu pengetahuan, dan ketangguhan manusia. Dari Februari hingga Maret 1942 di Sumatera dan Januari 1942 di Manado, Sulawesi, pertempuran ini menjadi titik balik penting dalam Perang Dunia II di Asia Tenggara. Mari kita telusuri fakta, taktik, dan peran medan perang di balik konflik ini. Yuk kita mulai! Latar belakang. Awal 1942, tentara Kekaisaran Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Hindia Belanda. Invasi Sumatera dimulai pada 14 Februari 1942 dan berlangsung hingga 28 Maret 1942 dengan tujuan melumpuhkan pertahanan sekutu di barat dan merebut sumber minyak serta pangkalan udara yang vital. Sementara itu, pada 11-12 Januari 1942, pertempuran Manado di Sulawesi Utara menjadi catatan sejarah sebagai operasi terjun payung pertama Jepang. Target mereka adalah pangkalan udara dan pangkalan pesawat amfibi untuk mendukung serangan ke wilayah lain. Pertempuran Palembang, Sumatera. Pertempuran Palembang berlangsung 13-15 Februari 1942. Sasaran Jepang adalah kilang minyak Royal Dutch Shell di Pelaju yang menjadi kunci bahan bakar perang. Sekutu memusatkan kekuatan udaranya di dua lapangan terbang utama, P1 atau Pangkalan Benteng dan P2 atau Prabu Mulih. Meski RAF nomor 225 Group dikerahkan, kekuatan udara sekutu terbatas pada pesawat Bristol Blenheim, Lockheed Hudson, dan beberapa B-17 Flying Fortress. Jepang menyerang dengan koordinasi darat-udara yang efektif dan berhasil menguasai fasilitas minyak serta pangkalan udara. Kemenangan ini memberi Jepang suplai bahan bakar besar dan kendali udara strategis di wilayah barat Hindia Belanda. Pertempuran Manado, Sulawesi. Di Sulawesi, pertempuran Manado menjadi kunci penguasaan udara dan laut. Pada 11-12 Januari 1942, pasukan terjun payung Jepang menyerbu lapangan udara Manado II atau Languan dan pangkalan pesawat amfibi Kakas. Meski Manado tidak memiliki sumber daya minyak seperti Palembang, letaknya strategis di jalur operasi militer Jepang di Pasifik Barat Daya. Rencana ini menunjukkan perhitungan militer yang matang, yaitu efek kejutan, pemanfaatan medan, dan koordinasi udara-darat yang terencana. Pasca Perang dan Perlawanan. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, di Sulawesi Selatan tahun 1946 sampai 1947, Belanda melalui KNIL di bawah Kapten Raymond Westerling melancarkan operasi penumpasan gerilya yang berakhir dengan eksekusi massal menewaskan ribuan orang. Di sisi lain, tokoh-tokoh perlawanan seperti Pong Tiku dari Toraja telah lebih dulu menjadi simbol perjuangan anti kolonial, meski aktifnya sejak akhir abad ke-19. Kisah ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya soal senjata dan taktik, tapi juga psikologi massa, strategi gerilya, dan ketahanan masyarakat. Analisis ilmiah dan taktis. Dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa poin penting, yaitu pertama, geografi dan medan. Hutan lebat, gunung berapi, dan infrastruktur terbatas membuat penguasaan pangkalan udara dan pelabuhan sangat krusial. Kedua, strategi berbasis sumber daya. Palembang menjadi target utama karena minyaknya adalah nyawa operasi militer. Ketiga, inovasi serangan udara. Pertempuran Manado menunjukkan kemajuan taktik terjun payung Jepang. Dan keempat, perang asimetris. Perlawanan gerilya pasca perang memperlihatkan tantangan besar bagi pasukan reguler. Pertempuran di Sumatera dan Sulawesi mengajarkan bahwa sejarah adalah persimpangan antara strategi, sains, dan kisah manusia. Dari ladang minyak Palembang hingga pantai berbukit Sulawesi, setiap lokasi memiliki peran strategis yang membentuk jalannya peristiwa. Terima kasih telah mengikuti penelusuran sejarah ini. Jika Anda menyukai pembahasan sejarah berbasis data dan fakta seperti ini, silakan dukung dengan subscribe dan bagikan video ini. Sertakan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.